Oke, selamat datang di babak akhir dari perjalanan belajar kita semua. Dan ini bukan sekedar penutup ya. Anggap aja ini sebuah titik transisi yang bakal mengubah cara pandang kamu terhadap semua yang udah kamu lalui selama ini. Kutipan ini benar-benar menangkap esensinya. Tujuan kita sekarang itu bukan lagi sekedar menyelesaikan tugas, tapi menciptakan sesuatu yang punya gaung. Sesuatu yang bakal bekerja buat kamu, bahkan saat kamu nggak ada di sana. Jadi, coba bayangin momen ini bukan sebagai garis finish. Bukan, tapi sebuah jembatan yang super krusial. Jembatan yang membawa kita semua dari dunia belajar yang terstruktur ke arena profesional di mana nilai nyata itu diciptakan. Coba deh, kita berhenti sejenak dan renungkan ini. Kalau semua tugas sudah dikumpulin, nilai udah keluar, apa sih aset abadi yang benar-benar kita bawa? Apa bekal kita yang sesungguhnya? Nah, ini dia. Coba kita pinjam kacamata seorang CEO. Momen ini tuh kayak fase go to market. Udah bukan lagi soal ide atau eksperimen di dalam lab. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kamu tunjukkan ke dunia? Dan kalau dari sisi rekruter, wah ini lebih nusuk lagi. Dunia kerja itu udah nggak cuma lihat transkrip nilai. Mereka nyari narasi, mereka nyari cerita yang solid, yang bisa kamu pertanggungjawabkan, yang nunjukin siapa kamu sebenarnya. Nah, disinilah inti dari tantangan terakhir kita. Kita bakal ngebahas gimana caranya mengubah seluruh perjalanan belajar kamu jadi sesuatu yang kita sebut modal profesional. Ini bukan konsep ngawang-ngawang loh, ini sesuatu yang nyata dan bisa kamu pakai. Lihat deh perbedaannya di sini, ini penting banget. Ada pergeseran mindset yang fundamental. Kita harus pindah dari pola pikir universitas yang fokusnya ke proses, tugas, dan nilai angka, ke pola pikir profesional yang nuntutnya bukti, keputusan, dan nilai guna. Jadi, apa sih modal profesional itu? Gini deh gampangnya, semua pengalaman kamu itu bahan bakunya. Pas kamu bingkai ulang jadi cerita yang kuat, cerita itulah yang jadi mata uang kamu. Contohnya, proyek riset kamu bukan lagi sekedar tugas yang dapat nilai A, bukan. Itu berubah jadi cerita tentang gimana saya nemuin masalah, nganalisis data, dan ngasih solusi strategis. Nah, itu dia mata uangnya. Ini poin yang krusial banget. Dunia profesional itu nggak peduli sama detail proses harianmu. Mereka pengen lihat gambaran besarnya. Mereka mau paham gimana alur pikir kamu lewat sebuah cerita yang utuh dan meyakinkan. Oke, ini semua kedengaran keren secara konsep. Tapi di dunia nyata kepakainya di mana sih? Kenapa skill ini jadi penting banget sekarang? Nah, ini dia. Lapangannya skill ini tuh kepake di mana-mana. Di dunia startup, ini jadi founder story kamu. Di korporat, ini jadi cara kamu ngejelasin sebuah proyek. Pas wawancara kerja, ini jadi dasar story based interview. Bahkan di dunia sosial, ini cara kamu nyeritain dampak. Universal banget kan? Jadi, ingat ini baik-baik ya. Nilai kamu itu bukan lagi cuma daftar pencapaian. Nilai kamu itu ada di kemampuanmu untuk nunjukin alur pikir, cara kamu membingkai suatu masalah, dan gimana kamu bisa ngomongin solusinya dengan jelas. Terus, apa dong yang bakal kita lakuin di tantangan terakhir ini? Fokus utamanya ada dua kata, sintesis dan transformasi. Kita bakal ngambil semua kepingan puzzle dari perjalanan kamu, terus kita rangkai jadi sesuatu yang baru, utuh, dan bernilai. Prosesnya itu kayak sebuah perjalanan refleksi. Kita nggak mulai dari kertas kosong kok. Kita bakal lihat lagi momen-momen kunci, nemuin titik baliknya, terus kita rangkai jadi sebuah cerita. Dan dari cerita itulah kita bangun portofolio sebagai buktinya. Ini proses yang dalam banget. Quote ini benar-benar pengingat yang kuat buat kita semua. Tujuannya bukan buat pamer seberapa banyak yang udah kamu kerjain, tapi buat nunjukin seberapa dalam kamu paham, seberapa kamu bisa ngejelasin kenapanya di balik setiap tindakanmu. Nah, ini harus digarisbawahi. Portofolio yang mau kita bangun itu bukan sekedar folder isi file-file tugas. Sama sekali bukan. Ini adalah panggung buat kamu nunjukin gimana kamu tumbuh, gimana kamu ngambil keputusan, dan yang paling penting, gimana cara kerja otak kamu. Oke, kita sekarang sampai di bagian akhir dari pembahasan kita. Ini adalah momen di mana semua pembelajaran tadi kita kemas. Bukan sebagai akhir, tapi sebagai sebuah momentum yang kuat untuk kita melangkah maju. Dan disinilah transformasi terbesarnya terjadi. Tujuan kamu bercerita itu udah berubah total. Bukan lagi buat dapat nilai atau pengakuan akademis, tapi untuk menawarkan perspektif dan nilai kamu ke dunia profesional di luar sana. Jadi selalu ingat ya, ini tuh bukan garis finish. Anggap ini sebuah pintu gerbang. Tantangan ini sengaja dirancang untuk nyiapin kamu masuk ke arena yang jauh lebih besar dan lebih menantang. Dan sebagai penutup, ada satu pertanyaan yang benar-benar bisa mengubah cara pandang kita. Fokusnya bukan lagi pada apa yang kamu dapatkan, tapi pada apa yang sekarang kamu miliki. Sebuah aset cerita yang jadi milik kamu seutuhnya.
So, mari kita mulai. Melangkahlah dengan percaya diri. Bawa cerita yang udah kamu tempah dengan susah payah. Dan yang terpenting, keluarlah dari perjalanan ini dengan membawa nilai yang siap kamu bagikan kepada dunia.